Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas metode pencatatan persediaan. Ya, apa itu metode pencatatan persediaan? Ya, jadi di setiap perusahaan, baik dagang, jasa, manufaktur, pasti akan memakai sistem pencatatan. Ada dua metode pencatatan persediaan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Apa itu sistem perpetual? Perpetual adalah metode pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan transaksi bisnis yang terjadi di perusahaan. Ya, metode ini disebut juga dengan metode buku, karena setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam buku yang disebut sebagai kartu persediaan. Ya, sehingga di sini dengan metode perpetual, perusahaan akan dengan mudah mengetahui kondisi persediaannya dengan benar sewaktu-waktu, ya. Sehingga pada akhir periode tidak perlu dilakukan perhitungan fisik atau stok opnam. Ya, jadi tidak ada jurnal penyesuaian untuk persediaan apabila perusahaan menggunakan metode pencatatan perpetual. Nah, ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang nilainya tinggi, mahal. Ya, contohnya mobil, furniture, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik. Ya, sedangkan untuk metode periodik, ini pencatatan yang sifatnya sederhana. Ini yang selama ini sudah kita praktekkan. Ya, nah di sini sistem pencatatan periodik ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang harganya relatif rendah, jumlahnya banyak. Ya, sehingga di akhir periode karena tidak menggunakan kartu persediaan, setiap akhir periode dilakukan perhitungan fisik atau stok opnam. Dari hasil stok opnam, kemudian dibuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan persediaan akhir barang dagang. Ya. Nah, ini secara singkat perbedaan periodik, pencatatan periodik dan perpetual dalam akuntansi. Ya, kegiatan akuntansi, pemakaian buku. Pada sistem periodik tidak ada pemakaian buku kartu piutang. Ya, buku khusus untuk mencatat persediaan barang. Maaf, bukan kartu piutang ya, buku persediaan barang. Ya, tapi dicatat biasa saja. Ya, hanya dicatat terjadinya di jurnal terjadinya pembelian dan penjualan. Sedangkan di sistem perpetual, selain dicatat di jurnal, kita juga menggunakan kartu persediaan barang dagang. Ya, di sini khusus untuk mencatat keluar masuk barang. Ya. Kemudian yang kedua, pencatatan transaksi keuangan. Dilakukan saat pembelian barang dagang saja, dilakukan saat pembelian dan penjualan barang dagang. Ini pencatatan ini tadi ya. Kemudian nama akun perkiraan saat pembelian dicatat sebagai akun pembelian, sedangkan dengan perpetual dicatat sebagai akun persediaan barang dagang. Oke. Kemudian penyesuaian pada akhir periode. Dengan periodik dilakukan penyesuaian untuk persediaan barang dagang akhir. Ya, jadi kita menutup persediaan barang dagang awal dan mencatat persediaan barang dagang akhir. Sedangkan di sistem perpetual tidak ada jurnal penyesuaian pada akhir periode karena nilai persediaan sudah tercatat di sini tadi. Nah, kemudian ini untuk pencatatan transaksinya. Jadi misalnya terjadi pembelian barang dagang tunai kredit. Ya, dengan metode periodik, debit pembelian, kas kredit, kas atau utang dagang. Dengan metode perpetual, debit persediaan barang dagang, kas, kredit, kas atau utang dagang. Nah, selain kita mencatat di jurnal ini, kita juga harus mencatat di kartu persediaan. Ya, kemudian jika terjadi retur, ya, dengan sistem periodik
ya, kas atau utang dagang, kemudian retur pembelian. Metode penjual, kas atau utang dagang, kreditnya persediaan barang dagang. Potongan pembelian, kas potongan pembelian, kas persediaan barang dagang. Beban angkut pembelian juga sama. Beban angkut pembelian pada kas per penjual, persediaan barang dagang, kreditnya kas. Ya, jika terjadi penjualan tunai, sistem periodik, kas, kreditnya penjualan, dengan metode perpetual, ya, debitnya kas, kredit penjualan, kemudian ada tambahan lagi, harga pokok penjualan debit, persediaan barang dagang, kredit. Ya, jadi setiap terjadi transaksi penjualan, pembelian, pasti akan langsung mempengaruhi ke persediaan barang dagang. Nah, ini tahunya dari mana? Ini dari kartu persediaan. Ya, dan seterusnya, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut penjualan, semua menggunakan akun persediaan barang dagang. Ya, nah, di sini ada contoh kasusnya. Ya, misalnya ini toko Prima Elektronik. Ya, kepada toko Karya Sejati, faktur penjualan. Ini kita sebagai PT Prima Elektronik ya. Nah, telah dijual 10 AC 400 watt dan 8 AC 690 watt. Kita menjual. Masuk ke mana? Jurnal penjualan. Ya. Ini dengan BPF rate collected 50.000. Kita masuk ke jurnal penjualan. Purchase sales journal. Ya, sales journal. Ya, tadi tanggal 3, faktur nomor F12/01. Ya, description toko Karya Sejati C001, account receivable-nya 70.670.000, merchandise inventory 57.800.000, sales of merchandise 64.200.000, VAT out 6.420.000, freight collected 50 juta. Ya, selain ke jurnal penjualan. Ini cost of goods sold ya, cost of goods sold-nya debit, merchandise inventory-nya kredit. Atau di sini kalau misalnya tidak ada akun ini dicatat di jurnal umum. Ya. Jadi kita mencatat penjualannya dengan account receivable debit, ya, kemudian kreditnya merchandise inventory, VAT out, freight collected. Kemudian mencatat HPP-nya, debit cost of goods sold, kreditnya merchandise inventory. Nah, HPP ini kita dapat dari mana? HPP ini kita dapat dari kartu persediaan. Ya, ini. Nah, misalnya di sini tadi sudah punya persediaan awal. Sudah punya 40 barang dengan harga 2.900.000. Ini harga pokoknya, harga belinya. Ya, kemudian kita jual tanggal 3. Kita jual ke toko Karya Sejati. Ya, karena menjual, maka yang kita isi adalah kolom out. Kita jual berapa tadi? AC 400 watt 10
unit, ya, harga di sini adalah harga mengikuti di sini. Ya. Oke, harga mengikuti harga belinya di sini, ya. Ini tadi kan menjualnya dengan harga 3.300.000 per unit. Ya, nah ini kita menggunakan di sini. Karena di sini kita mencatat dengan harga pokoknya, harga belinya. Ya. Dijual 10, di sini bayarannya masih 30, harga 2.900.000, semuanya 87 juta. Persediaan ini juga sama. Ya. Oke. Tanggal 3 ke toko Karya Sejati dijual out 8 unit, price-nya 3.600.000, totalnya 28.800.000, balance-nya masih 35 unit dengan harga 3.600, total 126 juta. Ya, kemudian bila terjadi nih, ini pembelian kepada Prima Elektronik yang membeli dari Galaxy Elektronik. Ya. Dibeli 15 AC 400 watt, harga 3 juta, 10 unit 690 watt, 3.600.000, total PPN flat paid. Ya, berarti masuk ke purchase, pembelian. Ya, pembelian. Tanggal 6. Nah, ya, merchandise inventory-nya debit 81 juta, VATN 8.100.000, freight paid 35 juta, account payable ya kreditnya 89.135.000. Nah, di sini kita tidak perlu mencatat cost of goods sold karena harga beli ini adalah cost of goods sold-nya. Ya. Kemudian kita catat kepersediaan. Persediaan membeli tanggal 6 dari PT Galaxy Elektronik 15 buah AC 400 watt senilai seharga 3 juta sehingga totalnya 45 juta. Kemudian balance-nya, nah balance-nya ini tidak bisa kita gabung karena kita menggunakan di sini adalah metode FIFO, first in first out, masuk pertama keluar pertama. Jadi yang ada kita beli pertama kita jual duluan. Ya, sehingga kita punya persediaannya berapa? 30 unit dengan harga 2.900.000 dan 15 unit yang kita beli tadi dengan harga 3 juta. Ya, kemudian yang 690 sama. Ya. Nah, di sini yang 690 watt dibeli 10 unit, harganya 3.600.000 ya karena membeli, maka yang diisi adalah kolom in. Amount-nya 36 juta. Ya, karena ini harganya sama, maka bisa kita akumulasikan. Ya, sehingga di balance-nya menjadi 45 unit, harganya 3.600.000, amount-nya 162 juta. Ya, itu pencatatan dengan metode perpetual ya untuk penjualan dan pembelian.